Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sebelum segala sesuatunya tolong diperhatikan sekitar kalian. Takut ada sampah, ya, dilihat ke kiri, kanan, dan bawah. Coba dilihat. Kalau ada, ambil untuk dibuang sampahnya supaya tetap terjaga bersih. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelum sebelumnya saya akan mengabsen satu persatu, ya, sesuai jadwal hari ini, kelas ini untuk kelasnya. Ayu Ramadhani, Adwa Qolilatul Alifah, Andini Ramadhani, Aulia Azzahrani, Cindy Febrianti, Dapa Rapian Rapias, Dahlia Nur Fadilah. Yang saya banggakan pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Di antara penyelenggaraan jenazah itu, di antaranya kewajiban umat Islam yang ditinggikan oleh si mayit itu, ya, kita yang hidup harus memulasarah mayit. Di antaranya adalah memandikan mayit, ya kan? Yang kedua adalah mengapani mayit, ya kan? Mayit seperti itu. Yang ketiga, mensolatkan mayit, dan yang terakhir menguburkan mayit. Tentunya ada tata cara tersendiri, ya. Untuk pertama, memandikan mayit. Jadi si mayit itu posisinya lebih atas, ya, dari tanah seperti itu, ya. Kemudian yang memandikan mayit itu yang berhak adalah yang sesuai dengan jenis kelamin, ya. Kalau yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan. Tentunya seluruh badannya dibersihkan, ya, dan dibasuh dengan air pelan-pelan. Setiap permukaannya itu harus dibersihkan. Rambutnya yang terkepang itu juga harus dibuka, ya. Rambutnya lebar-lebar dibersihkan, dikasih sampo, ya, dikasih apalah kalau bersih seperti itu, ya. Kemudian ulang-ulang, kemudian dipiringkan sebaiknya ke kanan dan ke kiri supaya apa? Supaya bersih daripada kotorannya, ya. Karena bekas cabutnya, ya, belum maksimal, ya, untuk mengeluarkan kotoran, sehingga biasanya sudah ditekan perutnya, kayak seperti sudah bersih, maka setiap lukanya itu dikasih kapas, ya, baik dubur maupun kemaluannya dikasih kapas, dan juga mukanya juga nanti dikasih kapas. Setelahnya dikeramas dan untuk bersih baru kita kemudian dikasih kapur barus, ya, seperti itu supaya tidak bau dan tidak terkena penyakit anti, ya, kalau misalkan kapur barus tersebut. Nah, kemudian di situ untuk yang laki-laki itu kainnya 3 lapis, ya. Untuk perempuan 5 lapis, sama juga dengan mukanya. Di kapasnya 3 lapis untuk laki-laki, dan perempuan 5 lapis, ya, seperti itu. Perbedaannya, ya, seperti itulah, ya. Kemudian setelah itu siapkan talinya, di bawahnya juga 3 atau sampai 5 tali, ya. Kemudian nanti di talinya tali hidup saja, jangan tali mati, ya, karena sudah dibungkus dengan kain kafan, kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan, ya. Tentunya tata cara sholat jenazah untuk perempuan dan laki-laki beda untuk niatnya, yaitu kalau untuk perempuan musolli
Hadhil maitati arba'at takbiratin wa kifayati mampan laita. Kalau yang laki-laki disoli hadza maiti arba'at takbiratin wa kifayati mampan laita. Jadi ketika saudara kita kaum muslimin yang meninggal, kewajiban kita tadi satu memandikan mayit. Yang kedua mengkafani, ya sesuai dengan anjuran, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga menyolatkan. Yang terakhir adalah menguburkan. Jadi segera mensegerakan dikubur, ya. Yang mayit itu kasihan tentu. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, usri'ul bil janazah, ya kan? Segera untuk menyelenggarakan menguburkan mayit. Jangan sampai dibiarkan seperti itu, ya. Jadi kedudukan hukum daripada menyelarkan mayit atau sholat mayit itu fardu kifayah. Apa definisi fardu kifayah? Kalau fardu kifayah suatu status hukum dari sebuah aktivitas dalam agama Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Bagus. Saya bertanya kepada yang perempuan, ya, saudari Aul, untuk mayit perempuan itu berapa lapis? Anda untuk laki-laki itu berapa lapis? Untuk laki-laki katanya 3 lapis. Terima kasih ya atas semua perhatian sama kalian. Kemudian habis ini
kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, walau hanya dengan sehelai kain. Adapun batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, yang terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Berikut tata cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup pinggang hingga kaki. Serta lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain kafan pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Proses berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menyolatkan. Adapun syarat salat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama,
Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat pada umumnya, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya imam sejajar dengan perut. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah, boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Berikut contoh niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah dengan bacaan sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Yang kelima, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Tentang perjalanan jenazah, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bahwasanya manusia itu di dunia ini punya tidak akan terbatas selamanya. Ya, semuanya ada keterbatasan hidup. Ya. Dalam dalam dalil yang lain dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia berjiwa pasti akan mengalami mati, ya. Karena manusia itu sifatnya panah sebenarnya. Kenapa panah itu adalah rusak? Maka rusak jadi tidak bisa. Ya, baik mulai dari kecil, dari bayi sampai remaja, ya, sampai dewasa, kemudian tua dan mengalami perubahan-perubahan fisik, ya, sehingga tidak lagi muda, akan tua dan akan meninggal. Maka bagi kita yang masih hidup, ya, teruslah beribadah kepada Allah SWT, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Anggaplah hari kiamat itu adalah hari ini. Belum tentu besok. Hari ini adalah hari kiamat. Siapa yang menyambut kita masih hidup 1 jam ke depan? Tidak ada kecuali Allah. Ada berani mengatakan saya masih hidup. Melebihi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan hikmah yang baik bagi kita. Semakin hidup ini harus berhati-hati selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terhidayah dan tutup pertemuan hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.